Berlatar di Yunani kuno, lebih tepatnya kota Sparta. Kita akan melihat tradisi yang cukup ekstrim dan mengerikan, di mana bayi yang terlahir kecil atau penyakitan akan dibuang begitu saja oleh para tetua di sana. Tidak jauh dengan bayi yang terlahir normal. Semenjak pertama dia bisa berjalan, anak-anak di Sparta akan diberikan sebuah penderitaan dengan sebuah latihan berat, berupa latihan berkelahi, memainkan pedang, dan dibawa jauh dari orang tuanya untuk dibiarkan hidup di lingkungan yang keras dan diberikan rasa sakit agar bisa mengendalikan rasa sakit itu sendiri. Dan setelah latihan berat itu berhasil dilewati, kini saatnya anak-anak itu akan dibawa ke lingkungan ekstrim yang sangat kejam, di mana kondisi ini akan menguji ketahanan, kecerdikan, panca indera dan mentalnya. Tidak banyak anak Sparta yang sampai pada tahap ini. Tetapi, satu anak ini memiliki sebuah keistimewaan yang membedakan dia dari yang lain, di mana mental dan ketenangannya mampu mengalahkan rasa takutnya pada seekor binatang buas sekalipun, yang dia dengan santainya berjalan dan membunuh binatang buas tersebut dengan tombak di tangannya. Alhasil, anak itu pulang dengan membawa bulu serigala tersebut, yang karena oleh kehebatannya, semua warga Sparta langsung tunduk dan mengangkat anak itu sebagai raja baru di kota Sparta. Dan dia adalah Raja Leonidas. 30 tahun setelah dia membunuh serigala tersebut dan menjadi raja atas segala pertempuran yang telah dilaluinya, kini Leonidas sudah mempunyai putra dari seorang permaisuri yang sangat dicintainya. Di mana pada saat yang bersamaan, muncullah utusan dari Persia yang ingin bertemu langsung dengan raja dari Sparta, yang mana utusan itu membawa beberapa mahkota dan potongan kepala dari penguasa yang telah ditundukkannya. Kedatangan utusan Persia itu tentunya untuk mengajak Leonidas, raja Sparta, untuk bergabung dengan rajanya para raja, yakni Xerxes, di mana Leonidas dan bangsanya akan hidup makmur dan bergelimangan harta. Asalkan dengan satu syarat, Leonidas harus tunduk kepada rajanya para raja, yaitu Xerxes dari Persia, karena sejak dulu Sparta dari Yunani tidak pernah tunduk kepada siapapun, kecuali pada raja mereka sendiri, sehingga mendengar permintaan tunduk dari luar Sparta adalah sebuah penghinaan bagi mereka. Submission. Dan sejak kedatangan utusan Persia yang membawa potongan kepala-kepala raja yang telah ditaklukkannya, jelas itu adalah sebuah penghinaan dan pengancaman bagi Sparta. Sehingga jangan salahkan Leonidas. This is Sparta! Karena sudah jelas akan terjadi peperangan antara Sparta dan Persia, Leonidas pun pergi ke sebuah bukit yang di situ terdapat pendeta para dewa yang bernama Epor, di mana pendeta-pendeta itu keturunan cacat, hasil dari sebuah perkawinan sedarah. Namun, sudah menjadi tradisi Sparta untuk meminta restu mereka sebelum melakukan peperangan. No Spartan king has gone to war without the Ephos blessing. Dengan satu kantong emas sebagai imbalannya. Akhirnya mereka pun mau berkomunikasi dengan para dewa dan mengatakan apa yang dewa sampaikan, bahwa ini adalah bulan Mei yang bertepatan dengan festival kuno dan suci, di mana Sparta tidak diperbolehkan berperang, karena itu akan membuat dewa murka. Sparta will burn! Setelah Leonidas pergi, barulah kita akan melihat fakta sebenarnya, bahwa para pendeta kuno ini, yang ternyata tidak memihak pada tanah airnya sendiri,
melainkan memihak kepada pihak yang memberikan mereka banyak harta, yakni utusan dari Persia, yang sebelumnya telah memberikan mereka 1 karung emas yang isinya 10 kali lipat lebih banyak daripada yang diberikan oleh Leonidas. Truly, you're in the God King's favor now. Sehingga mereka dengan sengaja menyampaikan pesan palsu kepada Leonidas, supaya menyerah dan jangan melawan Persia. The ephors. That is the law. Oh, great. Tanpa membuang waktu, Leonidas pun mengumpulkan pasukannya yang berjumlah 300 orang. Saat itulah muncul dewan terhormat yang melarang Leonidas untuk berperang, di mana salah satu dewan bernama Teron mengatakan bahwa Epor sang pendeta kuno telah melarang mereka untuk berperang. Oleh karena para dewa mengatakan bahwa akan terjadi malapetaka apabila Sparta melawan atau berperang melawan Persia. Leonidas pun mengakalinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi berperang, melainkan jalan-jalan. Hanya saja dia dikawal dengan 300 pasukan sebagai pengawal pribadinya. We are with you, sire! For Sparta! Is, 300 men on my stretching my legs. Sebelum Leonidas pergi, dia pun berpamitan dengan istri dan anaknya, di mana istrinya memberikan dia kalung, agar supaya Leonidas pulang, membawa kalung itu untuk dikembalikan. Come back with your shield. Dalam perjalanan, Sparta bertemu dengan pasukan dari Arkadia, yang dipimpin langsung oleh Raja Arkadia. Beliau mengatakan, ingin bergabung dengan pasukan Sparta. Setelah mendengar kabar bahwa Leonidas akan melawan Persia. Namun, Raja Arkadia langsung ragu. Setelah melihat jumlah pasukan Sparta, yang sangat sedikit, yang hanya berjumlah 300 pasukan. You're welcome to this handful of soldiers against Xerxes. Yang hal itu langsung dijawab oleh Leonidas, dengan bertanya tentang profesi dari pasukan Arkadia sendiri, yang kebanyakan dari mereka ternyata bekerja sebagai tukang, bukan seorang pejuang. Sehingga Leonidas mengatakan, memang benar pasukan saya cuma 300 orang. Tapi catat 300 juga harimau. Leonidas dan pasukan melanjutkan perjalanan, di mana mereka cukup dibuat emosi, tatkala melihat sebuah desa kecil, yang merupakan bagian kerjaan Sparta, telah dibumi hanguskan oleh para pasukan pengintai dari Persia. Jasad para warga yang dibunuh dan digantung pada sebuah pohon, sehingga membentuk sebuah pohon dengan penuh bangkai orang mati. Akhirnya sampai di lokasi yang bernama Gerbang Panas, sebuah jalan sempit yang diapit oleh 2 bukit tinggi, di mana lokasi ini sengaja dipilih oleh Leonidas yang cerdas, supaya yang katanya pasukan Persia yang berjumlah ribuan bahkan jutaan orang, kesulitan mengerahkan pasukannya sekaligus dalam satu waktu. It does look like rain. Dan baru tiba di sana, pasukan Sparta sudah melihat kila-kila kemenangan, tatkala beberapa kapal yang karam ditelan badai. Yang hal itu langsung disambut meriah oleh pasukan Sparta. Namun betapa terkejutnya Raja Arkadia ketika melihat pasukan Persia yang tersisa. Karena ternyata pasukan Persia yang tersisa masih sangat banyak, yang ternyata kapal yang karam tadi mungkin hanya 3 atau 5% dari pasukan Persia yang sebenarnya. Dan Raja Arkadia tak kalah terkejut ketika melihat Stelius tertawa. Melihat hal ini, yang Stelius mengatakan bahwa dia lebih beradrenali dan tertantang melihat pasukan Persia yang begitu banyak, oleh karena dirinya dan pasukannya sudah dididik sejak kecil untuk berani mati di medan perang. Ketika Stelius dan pasukan sedang membangun sebuah tembok untuk mengarahkan pasukan Persia ke Gerbang Panas, saat itulah muncul utusan Persia yang meminta mereka untuk menyerah. Karena sebelum mereka sampai di sini,
Persia sudah mengirimkan pasukan pengintai untuk mengepung bukit ini, dan pasukan pengintai itu pula lah yang telah membumi hanguskan sebuah desa kecil. Kesombongan utusan itu pun akhirnya ciut. Tatkala melihat pasukan pengintainya, ternyata sudah menjadi mayat yang ikut ditumpuk di antara batu tembok penghalang. Di mana Stelius langsung menebas tangannya dan menyuruhnya kembali ke Raja Persia untuk menyampaikan pesan bahwa Raja Leonidas dan pasukannya tidak akan menyerah dan kalah begitu saja dari Persia. Go now. Run along and tell your Xerxes he failed. Sementara itu, ketika Leonidas dan kaptennya Vincent sedang mengobrol, muncullah seorang warga Sparta yang bernama Ephialtes, ingin ikut berperang dan berkontribusi dalam perang ini. Ephialtes memberikan sebuah informasi penting tentang sebuah jalan rahasia yang mungkin akan menjadi titik kelemahan Sparta, di mana dia akan menunjukkan jalan tersebut jika dirinya diikutsertakan sebagai pasukan Sparta dan ikut berperang bersama di samping Raja Leonidas. To redeem my father's name. Dengan sopan santun Leonidas menjawab, tidak semua orang bisa menjadi prajurit, karena diperlukan latihan dan mental yang sudah terasah. Sehingga jika kamu ingin berkontribusi, menyarankan Ephialtes menjadi tim medis. Mungkin bisa membantu, membawakan obat, atau mengatasi pasukan yang terluka ketika perang telah usai. Itu jelas membuat Ephialtes kecewa, yang justru membenci rajanya sendiri. Yang hal itu belum disadari oleh Leonidas, bahwa Ephialtes itu akan menjadi pembawa bencana. Tibalah pasukan Persia menyerang. Leonidas langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap, dan 300 melawan ribuan pasukan Persia. Bukanlah apa-apa, karena ingat, pendidikan dan latihan mereka sejak kecil, mental dan otot-otot mereka lebih kuat dari siapapun, sehingga komandan Persia akan mengumandangkan perang. Belum juga selesai bicara, dia sudah ditombak, sampai dirinya terkapar, tak berdaya. Meskipun berjumlah 300, pertahanan Sparta ternyata sangatlah kuat, karena didukung oleh lokasi sempit, yang membuat pasukan Persia tidak bisa maju sekaligus. Di mana pasukannya sedang mempertahankan formasi, Leonidas maju sendirian, dan membunuh beberapa pasukan Persia dengan sangat lincah dan memukau. Setelah sisa pasukan digiring ke tepi jurang, muncullah ribuan, bahkan mungkin jutaan anak panah yang memenuhi langit, yang sampai tampak seperti malam hari, di mana Leonidas dan pasukan Sparta langsung bertahan dengan perisainya, dan justru malah tertawa melihat fakta bahwa pasukan Persia terlalu takut untuk menyerang langsung, sampai-sampai menyerang mereka dari jauh. Fight in the shade! Singkat cerita, setelah gelombang pertama sudah dimenangkan, akhirnya tiba saatnya kita akan diperlihatkan rupa Raja Persia, yang juga sebagai penguasa dunia, raja dari segala raja, yakni Xerxes, yang memang memiliki tubuh tinggi besar, dengan emas bergelantungan di tubuhnya. Bahkan, Leonidas yang bertubuh tinggi besar pun harus mendongkak saat berbicara dengan Raja Xerxes ini. Let us reason together. Your valiant troops to perish. Dengan bahasa yang lemah lembut, Xerxes merayu Leonidas supaya menyerah dan bergabung dengan kerajaannya, di mana Leonidas diiming-imingi sebuah pangkat, yakni Panglima Perang, yang memimpin jutaan pasukannya di seluruh dunia, asalkan hanya satu syaratnya. Dia harus tunduk dan berlutut di hadapan sang Raja Xerxes. Idea of kneeling. It's left a nasty crack in my leg. 3 kali penolakan, tentu, membuat Xerxes benar-benar sangat murka, dan akhirnya mengirim pasukan elit yang terkuat yang berasal dari Asia, di mana pasukan ini
diketahui telah mengasah gigi mereka, merusak wajahnya sendiri dan memakai topeng, untuk membuat musuh-musuh mereka ciut, dan pasukan ini diberi julukan sebagai pasukan abadi. The Immortals. Julukan pasukan abadi, ternyata mereka tidak apa-apanya, dan tidak abadi sama sekali, dibandingkan mental dan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Sparta, yang walaupun sebagian dari 300 pasukan Sparta tewas dalam gelombang kedua ini, mereka tetap bisa melawan dengan penuh kegigihan. Dan pasukan abadi pun melepaskan jagoan mereka, yakni si monster yang memiliki tubuh tinggi besar, dengan kekuatan tentara 10 satria, di mana Leonidas dibuat kewalahan, sampai dibuat hampir mati berkali-kali. Namun kecerdasan dan jiwa pantang menyerah yang dimilikinya, tentu membuat Leonidas menang dalam pertarungan tersebut. Saat itulah muncul Raja Arkadia bersama pasukannya, yang walaupun mereka amatir, dan terdapat banyak kesalahan dalam segi pertarungannya, pasukan Arkadia cukup membantu pada pertempuran gelombang kedua ini. Kekalahan pasukan abadi, yang menjadi tentara elitnya tersebut, membuat Xerxes menjadi lebih murka lagi, di mana setelah gelombang kedua, pasukan Sparta digempur oleh gelombang-gelombang lain, yang merupakan pasukan-pasukan kuat dari seluruh penjuru dunia, yang berhasil ditaklukkan oleh Xerxes. Barbarians howl. Pasukan gajah raksasa, pasukan ahli peledak, dengan bom sebagai senjata, dan badak berculas satu itu pun tidak mempan terhadap pasukan Sparta, untuk membuat Sparta kehilangan nyalinya, yang justru mereka semua dibantai abis oleh sisa pasukan 300, yang sekarang mungkin jumlahnya hanya setengahnya saja. Beralih ke markas Xerxes, kita akan melihat Ephialtes ternyata memutuskan untuk menjadi bagian dari Persia. Di si pengkhianat sudah sakit hati kepada Leonidas, yang tidak mengikut sertakannya dalam peperangan, sehingga dia memilih untuk membinasakan bangsanya sendiri, dengan memberitahu Xerxes mengenai sebuah jalan rahasia yang bisa digunakan untuk mengepung pasukan Sparta dari jalur lain. Embrace me as your king and as your god. Hal itu pun berhasil diketahui oleh Raja Arkadia, yang langsung menemui Leonidas untuk memberitahukan informasi tersebut, di mana dia dan pasukan memutuskan untuk mundur, karena sudah tidak memiliki peluang lagi untuk menang. Dan apabila sang Raja Arkadia menginginkan hal itu, Leonidas mempersilahkannya untuk pulang sendiri. Spartans never retreat! Spread the word. Saat itulah Leonidas memanggil salah satu prajurit terbaiknya, bernama Dilios, bukan karena matanya pecah atau terluka pada pertarungan tadi, tetapi Leonidas yang melihat Dilios memiliki bakat lain, yakni storytelling, untuk menyuruh dia untuk pulang bersama pasukan Arkadia, dengan tujuan untuk menceritakan kisah Leonidas dan 300 pasukannya, berharap seluruh bangsa Yunani akan terinspirasi, bersatu dan melawan kekuatan Persia, yang dipimpin oleh Xerxes. Sementara itu, kita akan dibawa ke istana Sparta, di mana sang ratu alias istri Leonidas sedang memohon kepada para dewan untuk meminta bantuan kepada kerajaan Yunani yang lain, atau setidaknya mengirim bala bantuan pasukan Sparta yang lain untuk membantu perjuangan suaminya, yang hal itu justru ditolak mentah-mentah oleh Theron, yang mengatakan bahwa wanita tidak berhak ikut campur dalam urusan laki-laki Sparta. You speak of honor, duty. But what of adultery? How dare! Sebagai seorang istri raja, sekaligus istri dari seorang Leonidas yang gagah berani, sang ratu pun menusuk Theron dengan pedangnya, sehingga membuat kantong berisi koin emas bergambar Xerxes pun terjatuh. Dan akhirnya, terungkaplah bahwa sejak awal, Theron sudah berkhianat kepada bangsanya sendiri, dan mempengaruhi para dewan
untuk melarang perjuangan Leonidas dan pasukannya. Kembali ke medan perang, di mana Ephialtes menunjukkan jalur rahasia untuk mengepung pasukan Sparta, di mana ribuan, bahkan mungkin jutaan pasukan Persia terlihat sudah mengepung lokasi Leonidas, yang sekarang tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Dan untuk kesekian kalinya, Leonidas diminta untuk menyerah. Bahkan ajudan Xerxes mengatakan bahwa dengan sebuah penghinaan yang telah Leonidas lakukan, Xerxes akan mengampuni semua kesalahannya. Bahkan, jika Leonidas ini tetap memiliki tanah Sparta, Leonidas dipersilahkan untuk memilikinya, dan Persia tidak akan pernah mengganggu atau mengambil sesuatu dari tanah airnya. Hanya satu yang Xerxes inginkan saat ini adalah Leonidas diminta untuk tunduk dan sujud di hadapan sang penguasa dunia, yaitu Xerxes. Satu persatu, perangkat perang Leonidas diturunkan. Dimulai dari helm yang membuat kepalanya panas, perisai yang membuat tubuh keberatan, dan disusul dengan dengkulnya yang menyentuh tanah. Dan ketika Xerxes tersenyum, disusul dengan si ajudan yang memintanya bersujud. Tiba-tiba, Target is far away. pasukan Persia pun langsung melepaskan panah, yang membuat pasukan 300 tumbang. Satu persatu, disusul dengan kematian Vincent, yang di detik-detik kematiannya, dia masih tetap bisa berdiri tegak, bahkan masih sempat-sempatnya teriak, sambil membunuh berapa pasukan Persia. Selanjutnya ada Stelios, sejak awal bertarung dengan hebat dan berani, mengatakan bahwa dirinya sangat bangga bisa berperang bersama rajanya, dan juga merasa terhormat bisa mati di sisi Leonidas yang gagah berani. Dilos sendiri akhirnya sampai di kota Sparta untuk memberikan kalung titipan Leonidas, yang mana sebagai seorang storyteller terbaik di Sparta, Dilos berhasil mencapai kisah Leonidas dan 300 pasukannya, yang secara tidak terduga menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua bangsa Yunani, yang saat itu juga langsung bersatu padu untuk berperang melawan kekuatan Xerxes dari Persia. Dan film pun tamat. Terror gripping tight. Spartans, commanding 30,000 free Greeks.